Apa bedanya picture dengan karya jurnalisme sastra? Apa bedanya? Kalau karya jurnalisme sastra itu dari A sampai Z. Misalnya kita nulis tentang biografi tokoh, itu dari mulai dia lahir, dia dibesarkan, dia meniti karir sampai ke titik terakhir ketika kita tulis. Itu jurnalisme sastra, ya. Nah, kalau picture itu adalah penggalan dari kehidupan seseorang atau sepenggal cerita dari satu keadaan. Ya, kalau di fiksi itu ada novel. Nah, karya sastra, jurnalisme sastra itu seperti picture, hanya non fiksi. Kalau picture itu sama dengan cerpen. Cerpen cerita pendek, hanya sepenggal cerita dari proses perjalanan cerita itu, ya. Hanya mengambil sepenggal kecil saja. Misalnya Anda datang ke lokasi kejadian peristiwa, kira-kira Anda bisa bikin picture atau bikin berita? Bisa bikin picture, ya. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda observasi ke tempat kejadian banjir? Berita, nggak bisa dibikin picture-nya. Kalau banjir, iya. Soalnya kan kalau banjir kan peristiwa yang terjadi saat itu gitu, dan itu juga harus diambil juga. Kalau picture kan biasanya lebih mungkin bisa lama, bisa yang udah terjadi, bisa sebelumnya terjadi gitu. Kalau banjir kan Peristiwa, ya. Betul nggak? Bisa, ya. Jadi ada yang disebut dengan picture peristiwa. Picture peristiwa itu picture yang diambil dari sebuah peristiwa, ambil dari sisi human interest-nya. Jadi kalau Anda bikin berita tentang banjir, misalnya Anda jelaskan banjir itu terjadi jam berapa, sumber penyebab banjirnya apa, bagaimana korbannya, kan gitu. Kemudian ketinggian airnya sampai seberapa, itu kan berita. Tetapi kalau Anda mengangkat sisi human interest-nya, misalnya tentang korban banjirnya yang hanyut misalnya, atau seorang pengusaha yang baru kaya raya di lokasi banjir itu, semua harta bendanya itu ludes terbawa banjir itu, Anda ambil human interest-nya di sana gitu. Atau misalnya sejoli kakek nenek yang terseret arus misalnya gitu, itu juga bisa diangkat tentang picture-nya gitu. Nah, mahasiswa juga bisa nggak diangkat tentang picture-nya? Kehidupan mahasiswa itu banyak hal yang menarik ya, selain akhir bulan itu. Aktivitas mahasiswa bisa dibikin picture-nya. Misalnya Anda jadi panitia, sibuk dari bikin proposal, ya, dari mulai bikin proposal, kemudian mengeksekusinya, mencari dananya, mencari narasumbernya, sampai pelaksanaannya. Anda lihat di sana bagaimana sih panitia itu kepuasannya, hanya sampai kegiatan ternyata kan bisa menggelar kegiatan udah selesai. Peserta mendengarkan apa yang disampaikan dalam kegiatan itu. Panitia malah di luar misalnya. Itu bisa dibikin picture-nya. Bagaimana perjuangan yang menguras tenaga dari panitia semua, tapi panitia itu kepuasannya hanya sampai penyelenggaraan kegiatan itu tanpa menarik manfaat dari kegiatan yang diselenggarakannya. Rasa nggak kalau Anda jadi panitia? Yang penting kegiatan jalan, alhamdulillah. Ilmunya didapat sama siapa? Sama peserta, bener ya? Berapa kali Anda menggelar kegiatan-kegiatan yang ilmiah? Berapa kali Anda menyimak substansi materi dari kegiatan itu? Nah, itu adalah fenomena gitu. Itu dibikin picture-nya picture fenomena yang nampak di kalangan mahasiswa gitu. Aktivitasnya itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Seperti kita mencari sesuap nasi, dan nasi itu dikasihkan ke orang lain ketika sudah ada, kan gitu. Jadi perjuangan habis-habisan yang dilakukan oleh panitia itu hanya puas setelah ada. Sama seorang pria yang berjuang untuk mendapatkan seorang kekasih,
setelah ada diabaikan, sama saja seperti itu ya. Jadi seringkali kita gagal membuat sesuatu yang substantif karena sesuatu itu ketika ada menjadi tidak penting gitu. Nah, itu bisa dibikin oleh teman-teman itu tentang picture fenomena itu gitu ya. Jadi fenomena yang sekaligus mengontrol, mengendalikan, mempengaruhi agar mahasiswa aktivis itu bukan sekedar menggelar kegiatan, tapi kegiatannya juga ikut gitu kan. Dengarkan, simak dengan baik gitu. Kenapa? Karena substansinya di sana. Bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk diri kita juga gitu ya. Jadi picture itu berbeda dengan berita karena sisi human interestnya. Apapun bisa dibikin picture. Semua peristiwa bisa dibikin picture. Maka yang terpenting bagi teman-teman itu sense of picture-nya harus tumbuh di dalam diri kita gitu. Jadi ketika melihat sebuah peristiwa, melihat fenomena, kalau seorang wartawan berita itu akan melihat 5W 1H-nya. Kalau seorang jurnalis picture akan melihat apa human interest-nya. Ketika ada tabrakan bisa dibikin picture, bisa dibikin berita, bisa dibikin picture. Bagaimana orang yang tertabrak dengan orang yang menabrak itu, misalnya ya, bersih tegang atau sebaliknya saling berangkulan gitu, itu bisa dibikin picture gitu ya. Jadi Anda menggunakan cara pandang seorang wartawan picture gitu. Jadi pada prinsipnya kemampuan kita membaca sebuah fakta, sebuah objek dengan kacamata seorang wartawan picture ya. Ini masalahnya mindset kan. Kalau lihat kerumunan, seorang pedagang akan berpikir, wah ini banyak orang. Kalau untuk jualan pasti laku kan gitu. Kalau seorang wartawan akan berpikir ada peristiwa apa? Jangan-jangan ada peristiwa tabrakan, ada peristiwa pertikaian, misalkan gitu. Maka seorang wartawan picture akan berpikir ada human interest apa di balik kerumunan itu, kan gitu. Di balik tabrakan itu, di balik letusan Gunung Merapi. Misalnya letusan Gunung Merapi nih, seorang wartawan penulis berita pasti akan melihat kenapa penyebabnya, gitu kan? Kapan terjadinya? Tetapi seorang wartawan picture akan melihat bagaimana pontang-pantingnya masyarakat korban letusan Gunung Merapi itu. Bagaimana dia dikejar oleh lahar panas. Bagaimana dia itu harus jatuh bangun karena kelelahan misalnya. Itu adalah sisi-sisi human interest-nya gitu. Pesawat jatuh bisa dibikin berita, pasti. Dibikin picture bisa. Cari sisi human interest-nya. Anda bisa melihat korban yang selamatnya. Bagaimana keluarga korban yang meninggalnya. Cari sisi human interest-nya gitu. Jadi pada prinsipnya picture itu sekalipun sulit membacanya, sebuah peristiwa itu ada picture-nya. Picture-nya nanti akan beragam. Picture yang sedih, picture yang gembira, picture yang bikin takjub orang kan, picture yang bikin orang tertawa kan gitu ya. Misalnya ada dalam sebuah ini picture-nya pendek, tetapi perlu saya ceritakan karena ini kemampuan si wartawan membaca sebuah objek itu menjadi sebuah picture. Ini peristiwa nyata karena basisnya fakta ya. Jadi ada sebuah sidang di DPR itu, dan itu pada musim pemilihan kepala daerah ya. Yang satu seragamnya pakai seragam tim sukses dari salah satu calon gitu ya, pakai warna kotak-kotak. Itu siapa calonnya? Jokowi kan gitu. Nah, ketika dalam rapat, udah diceritakan belum? Nah, ketika dalam rapat resmi itu, kemudian tidak semuanya pendukung Jokowi kan anggota dewan itu. Nah, kemudian dikritik habis-habisan. Mohon maaf, ini adalah majelis terhormat. Dan saya mohon yang menggunakan baju tim sukses untuk berganti pakaian dan dipersilakan untuk keluar. Udah selesai di sana? Belum. Nilai human interest-nya di mana? Terjadi perdebatannya. Kata yang diusir dan suruh ganti baju itu kemudian angkat tangan. Oke, saya akan keluar.
saya akan ganti baju dan mohon bapak-bapak yang punya kumis tebal untuk segera keluar dan dicukur. Itu ketika pencalonan gubernur DKI antara Jokowi dengan siapa yang kumisnya tebal itu? Bukan Prabowo, bukan. Siapa? Ada orang Jakarta nggak? Bukan Ahok sebelumnya. Yang kumisnya tebel itu kan. Nah itu belum selesai. Terjadi perdebatan. Kalau Anda menganggap bahwa baju kotak-kotak itu sebagai tim sukses Jokowi, maka saya menganggap teman-teman yang kumisnya tebel adalah pendukung Jarot. Nah di sana adalah picture ya, picture yang menarik tentang picture politik yang bernada humor itu. Serius tapi humornya tinggi gitu. Dikit cuman mampu orang tertawa dan tercerahkan gitu ya. Di sini ada pendukung Jokowi misalnya pakai kotak-kotak, silakan keluar, saya tidak mau mengajar mahasiswa pendukung salah satu tim sukses misalnya. Kemudian Anda bilang, Bapak silakan keluar karena Bapak pendukung salah satu kepala daerah, calon kepala daerah. Apa buktinya kumisnya misalnya kan gitu. Nah itu salah satu kemampuan membaca wartawan di dalam melihat sebuah peristiwa sebagai sebuah picture ya. Saya mau tanya dalam selama 21 tahun anggap gitu ya, Anda 20 tahun ya atau baru 17 tahun? 20 tahun ya. Nah selama 20 tahun sejak Anda dilahirkan sampai hari ini ada berapa puluh picture kehidupan Anda yang bisa ditulis? Banyak. Coba yang lebih dari 10 picture kehidupan pribadi Anda, tentang mantan, tentang orang tua, tentang mengejar mimpi, tentang apa lagi? Coba saya minta, ada berapa yang menurut Anda dalam sepenggal kehidupan ini sampai 20 tahun itu ada cerita kehidupan Anda yang bisa dipicturkan? Satu, tentangnya saja lah, tentangnya saja. Tentang Anda dengan apa atau dengan siapa? Pendidikan. Dengan dunia pendidikan. Ya. Kenapa bisa dipicturkan? Apa pernah Anda tidak naik kelas? Apa Anda pernah ditegur guru BP misalnya? Keluar dari sekolah, masuk ke paket C. Ke paket C. Nah, ya. Terus apa human interestnya di sana? Di paket C itu ketemu jodoh gitu? Ketemu jodoh atau apa? Terus apa lagi selain pendidikan? Usaha. Kuliah sambil usaha. Ya. Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Terus? Coba masa 20 tahun cuman Banyak Pak. iya maka coba. Kisah cinta. Kisah cinta. Tidak semua kisah cinta bisa dipicturkan ya. Saya ingin lihat nih. Karena anggapannya cinta itu dengan romantisme, cinta itu dengan berbau cerpen kan seolah-olah bisa dipicturkan enggak? Makanya saya tanya tentang cinta yang seperti apa? Cinta bertepuk sebelah tangan, cinta seperti apa itu? Saya sedang mengorek. Coba tentang kisah apa sih cintanya? Emang menarik dipicturkan? LDR selama 7 tahun. Apa gimana? LDR LDR selama selama 7 tahun. 7 tahun itu menarik asal Anda bisa mengungkapkan detailnya ya. Bisa bertahan 7 tahun LDR. Apalagi di waktu itu nggak ada WA, nggak ada video call, lewatnya SMS ya, telepon ya. Nggak kontekan. Itu namanya cinta tanpa tatap muka itu. Cinta tanpa ada komunikasi. Ya. Oke. Yang lain coba. Oke lah lumayan agak banyak. Ada berapa?